Waalaikumsalam Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo, Kak Sinyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini sekarang apa materi nih, Rek? Halo, Kalau di MMP baru tadi barisan dan limit. itu baru ya, baru mulai ya. Oke Bu, baru. Belum nggak ada pembagian kelompok kan? Belum. Belum. Dalam? Belum Bu. Oh belum. Oke. Tak mulai dulu aja sebentar. Tak carikan materi dulu ya, Nda. Nanti mungkin materinya disusulkan di MMP. Saya lupa, Nda. Kok saya gitu? Oke. Ya, oke, saya mulai ya dengan barisan dan limit barisan dan limitnya. Yang pertama adalah mengenai definisi barisan. Nah. Barisan bilangan real adalah fungsi, kalau di mata kuliah analisis real ini, barisan bilangan real disebutkan sebagai fungsi dari himpunan bilangan asli N dengan ring yang termuat di R. Jadi, barisan dalam R himpunan bilangan real menghubungkan setiap bilangan asli tepat dengan satu bilangan real. Itu definisi barisan. Kalau menurut saudara gimana? Apa yang saudara pahami mengenai barisan? Kalau di real, definisi barisan seperti itu. Kalau selama ini yang menurut saudara barisan itu seperti apa, nak? Boleh, siapa mau memberikan jawaban? Halo, Sujarno, aku bertanya. Saya izin berpendapat, Ibu. Iya, silakan, nak. Siapa ini? Mbak Ina ya? Saya Silakan, Dok. kalau barisan sepemahaman saya itu yaitu Ibu himpunan bilangan asli. Enggak bilangan asli aja, Ibu. Himpunan bilangan. Himpunan bilangan yang bagaimana? Yang terurut. Terus? Himpunan bilangan yang terurut. Jadi himpunan barisan sama, Tanda? Himpunan dengan barisan kalau begitu sama kan? Enggak. Hai. Kok gak patek dulu? Kupingku kok gak patek dengar saya tak. Aduh, kena gede lagi nak. Oh, oke. Terus boleh aku jangan. Sama tidak antara barisan dengan himpunan? Barisan dengan himpunan beda, Ibu. Dalam barisan mempunyai beda. Nah, himpunan tidak gitu kah? Misalnya saya membicarakan tentang himpunan bilangan asli. Itu juga ada bedanya loh, Dok. Himpunan bilangan bulat genap. Juga ada bedanya loh, Non. Juga ada bedanya. Himpunan bilangan asli ada bedanya satu ya. Himpunan bilangan bulat genap masing-masing antara masing-masing bilangan bedanya 2. Oke ya. Ayo, ada yang punya pendapat lain kah? Coba Mas Noval ya jangan minum degan tok le marang ngiming-ngimingi kuwi gambarmu itu. Apa le? Kalau Barisan menurut saya barisan itu adalah
Fungsi yang memetakan domain ke kodomain. Nah, memetakan fungsi yang memetakan domain ke kodomain. Domainnya siapa? Domain ke kodomain apa domain kering nih? Le. Domain ke kodomain. Domainnya itu himpunan bilangan asli N. Kodomainnya itu himpunan bilangan real. Nah, berarti cocok definisinya di sini ya? Oke. Berarti cocok dengan definisi itu. Cocok. Halo, Iya, Bu. Noval? Oke. Cocok. Oke. Karena misalnya himpunan X1 misalnya tak tulis di sini, saya tak ambil anotit. Misalkan barisan X1. Kok tak tulis himpunan sih, nah? Barisan X1 adalah barisan 2N. N anggota N. Gitu ya. N-nya kalau barisan X1 atau barisan 2N, begitu boleh kan? Ini yang bisa disebut dengan barisan bilangan bulat genap ya. Kalau N anggota N tentunya bilangan bulat genap yang positif ya. Buat yang ganjil nggak ikut masuk ke situ. Oke? Maka anggotanya, suku-sukunya siapa saja, nak? 2, 4, 6, 2, terus 4, 4, 6, 8, dan seterusnya. ya, 10, dan seterusnya. Oke. Nah, fungsi yang mengatakan dia fungsi dari domain N, yang domainnya N, ke bilangan real. Yang di mana yang fungsi yang menunjukkan domain N? 2N. Dalam? 2N. N-nya siapa? Piye? Fungsinya itu 2N. 2N. Fungsinya adalah 2N. N-nya yang mana? N-nya itu himpunan bilangan asli. Elemen bilangan Mana? Di mana saya bisa melihatnya? ini. Ini namanya. Ini Bu, Dalam? setelahnya koma itu kan ada syaratnya. Elemen bilangan N. Yang di sini? Boleh, kamu boleh nambahi. Boleh orang-orang di sini, boleh nanti kita hapus. Apa? Itu ramen. N-nya bilangan aslinya yang mana? Fungsi dari N ke 2N. Bilangan aslinya yang mana? Domainnya mana? Domainnya itu ini Bu, menurut saya. N-nya mana, nak? Kalau menurut Yang saya menunjukkan N1. N1. Saya nggak omongan dengan Mas Noval tuh loh, yang lainnya boleh ikut loh ya, nak. Nggak kita berdua tuh ya, Mas Noval ya. Nah, N-nya yang mana? Ini kalau saya mengatakan fungsi kan dari mama wal betul. Belum tak ganti sebentar. Ini kan domain. Kalau fungsi kan gitu ya biasanya antara dua himpunan, gitu kan? Ya, ya. Ini domain. Kok domain apa ringnya yang di sini? Halo, Mbak Fitriatul Mardiah. Di buku domain. Kodomain. Kodomain itu apa tuh artinya, nak? Kodomain itu apa artinya? Kodomain.
Domain, domain apa itu artinya? daerah himpunan kawan, Bu. Daerah kawan. Kalau domain, Kalau domain itu daerah eh, daerah asal. betul, daerah asal, kodomain daerah kawan. Apakah kodomain selalu merupakan ring? Nek ring itu apa nek ring? Daerah hasil. Dalam? Kalau ring Daerah apa nak? hasil. Daerah hasil. Daerah hasil, Bu. Betul, benar. Kalau kodomain apakah selalu merupakan ring? Tidak. Tidak, Ibu. Tidak, iya benar tidak. Tapi kalau ring apakah selalu merupakan kodomain? Iya. Iya, Ibu. Iya, betul. Jadi lebih tepatnya di sini kodomain apa ring, nak? Ring. Ring, ya. Ini ring, betul. Kalau N-nya di sini kan 1, 2, 3, 4, dan 4. seterusnya. Gitu kan? Nah, di sini siapa? 2, 2, 4, 6, 8, 10, dan dan seterusnya. seterusnya. Oke ya, sehingga ini nanti dipetakan begitu. Ini menunjukkan fungsi. Oke. Loh, yang pada barisan X1 yang tampak hanya 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Mana domainnya? Ya itu. Domainnya yang mana? N, elemen N itu, Ibu. Domainnya Halo? 1, 2, 3, 4 itu. 4 itu. Nah, ditunjuk pada apa? Tampaknya atau pada barisan tersebut dinyatakan dalam bentuk apa, nak? N elemen bilangan asli. Ini ya. Jadi mana domain yang ditunjuk mana? Oke. Jadi ini adalah yang tampak pada barisan, ini adalah ringnya. Sedangkan domainnya tampak di sini. 2 adalah suku ke-1. Suku ke-1. Ini suku keberapa? Suku ke-2. Yang 6 suku keberapa? Suku ketiga. Ke-3. 8 adalah suku ke-4. Oke. Jadi domainnya hanya tertunjuk atau tampak pada saat kita menyatakan suku ke-1 2, suku kedua 4, suku ketiga 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Itu menunjuk domainnya. Oke, sehingga benar bahwa definisi tersebut bisa kita pahami karena menunjuk pada fungsi dari himpunan bilangan asli ke bilangan real. Nah, bilangan realnya terserah tergantung pada definisi dari barisan tersebut. Ya Allah. Ada yang belum jelas di sini? Sudah paham? Oke, jadi itu definisi dari barisan yang di sini dinyatakan sebagai fungsi dari himpunan bilangan asli ke L. Hapus ya? Oke. Itu nggak belum hilang ini sih. Saya lanjutkan. Bilangan real itu disebut elemen dari barisan atau suku dari barisan. Sehingga tadi kalau pada barisan loh, tak hapus ya papanya jelik banget. Atau gini aja tak buka dulu. Kalau dari yang kita contohkan tadi pada barisan barisan X1 yang anggotanya adalah 2, 4, 6, 8,
dan seterusnya, itu maka X1-nya sama dengan 2. X2-nya sama dengan siapa? 4. 4, X3-nya sama dengan 6. 6. Dan seterusnya. Oke ya. Jadi 1, 2, 3 ini bilangan asli yang dimaksud. 2, 4, 6 ini bilangan real yang merupakan daerah ring dari fungsi tersebut itu. Ya. Bilangan itu disebut elemen. Jadi disebut 2, 4, 6, 8 disebut elemen dari barisan atau suku dari barisan tersebut. Oke, paham? Paham, Ibu. Nah, oke, alhamdulillah. Notasi dari suku suatu barisan yang merupakan pasangan dari bilangan asli N adalah XN atau AN atau ZN dan lain-lain. Jadi barisan tidak hanya dinyatakan dalam bentuk XN, ya. Barisan bilangan diatur dengan notasi X atau kalau dalam bentuk XN beri tanda kurung, atau bisa juga dinyatakan dalam bentuk tadi UXN di mana N anggota N. Jadi cara menulis barisan. Kalau kita menggunakan hanya X saja, maka menulisnya dengan huruf kapital. Kalau dengan menuliskan XN berarti dikurungi, ya. Jadi jangan lupa kalau tidak ada kurungnya berarti suku ke N dari barisan X. AN berarti suku ke N dari barisan A. ZN adalah suku ke N dari barisan Z apabila dia tidak ada kurungnya. Tapi kalau AN dikurungi berarti adalah barisan AN. ZN dikurungi berarti barisan ZN, barisan Z. Kalau AN, XN, ZN itu hanya menunjuk satu angka. Kalau X1 ya suku pertama dari barisan A. Kalau X3 ya suku ketiga dari barisan X gitu ya. Tapi kalau XN diberi dikurungi, maka ada banyak suku di dalamnya. Paham sampai di situ? Halo? Paham. Halo? Paham, Ibu. Yes. Yes, alhamdulillah. Kita lanjutkan. Tentukan perbedaan dari barisan XN dengan himpunan XN. Tadi ada yang mengatakan ya XN itu adalah himpunan dari pasangan yang mempunyai dari bilangan-bilangan yang mempunyai apa tadi? Mempunyai apa enggak? Beda apa nih pengarangnya tadi? Ya, sekarang barisan XN dan himpunan XN bedanya di mana? Sama ataukah itu sama? Apakah sama antara barisan XN dengan himpunan XN? Sama tidak? Tidak. Dalam? Beda, Mbak Ayu Haniatul, piye? Beda, Ibu. Dalam? Beda, Bu. Beda. Coba berikan contoh yang bedanya di mana, Nak? Kalau barisan XN itu ini Bu merupakan ring dari suatu fungsi, Bu. Barisan XN, ya, terus nek himpunan. Kalau himpunan XN, contohnya biar gampang. Contohnya yang menunjukkan perbedaan antara barisan XN dengan himpunan XN. Contohnya apa? Apa boleh membantu, Ibu? Dalam Mas Carlos, boleh kan Mas Carlos? Semisal X-nya Ya boleh. X sama dengan -1 pangkat N. tuh boleh. Untuk
setiap n elemen bilangan asli, maka nanti ini, N-nya hilang loh. N anggota siapa, Nak? oh ya maaf Bu, Ya. bilangan asli, maka nanti ini Ya. min 1, 1, dan Jadi suku seterusnya. ke-1-nya adalah -1, suku keduanya 1, suku ketiganya -1, suku keempatnya 1, dan seterusnya ya. Iya Ibu. Lalu untuk himpunannya, untuk setiap n elemen bilangan asli, maka himpunannya hanya -1 dengan 1 Ibu. Himpunan -1 pangkat N untuk N anggota N adalah -1 dan 1. Kok nggak ditulis semua seperti yang di atas, Nak? Bedanya kenapa? Ini Kalau Ibu, barisan tadi, barisan -1 pangkat N untuk N anggota N adalah barisan -1, 1, -1, 1, -1, 1, dan seterusnya. Tapi himpunan -1 pangkat N untuk N anggota N adalah -1 dan 1 saja. Kenapa nggak ditulis semua seperti halnya barisan? karena sama Ibu, kalau himpunan sama kan, jadi yang ditulis hanya 1 saja. Oke, karena pada himpunan jika bilangannya sama maka cukup ditulis 1 kali saja. Oke, benar, Nam. Jadi di himpunan -1 pangkat N untuk N anggota N itu anggotanya hanya -1 dan 1. Tidak perlu ditulis semuanya. Wes? Oke. Hapus ya Mas Carlos, makasih ya. Baik Ibu. Temannya paham, Nak? Yang lainnya ada yang mau ditanyakan? Ada yang belum jelas? Paham Ibu. Paham, alhamdulillah. Kalau terus kita lanjutkan. Hapus ya Mas Carlos. Oke. Cara menuliskan barisan bilangan yang pertama itu dengan menuliskan anggota-anggotanya tadi. Yang kedua dengan menuliskan bentuk umumnya. Contoh barisan X sama dengan barisan 2N N anggota N. Yang ketiga dengan menuliskan suku pertamanya dan rumus untuk suku-suku berikutnya. Artinya contohnya nih, X1 sama dengan 2, sedangkan yang selanjutnya, suku selanjutnya ditulis XN plus 1 sama dengan XN ditambah 2. Untuk N lebih dari atau sama dengan 1. Jadi ada beberapa cara untuk menuliskan barisan ya. Tambahan catatan untuk bilangan real X dan Y berlaku X tambah Y adalah barisan XN plus YN. X dikurangi Y adalah barisan XN kurang YN, X kali Y adalah barisan XN kali YN, dan jika C anggota R, maka barisan C kali X sama dengan barisan CXN untuk N anggota N. Sedangkan untuk barisan ZN, jika ZN tidak sama dengan 0 untuk setiap N anggota N, maka X per Z adalah barisan XN per ZN untuk N anggota N. Sehingga anggotanya kalau X per Z, yuk X1 per Z1, X2 per Z2, X3 per Z3, enggak, terus X1 per Z2 tidak ya. Jadi sesuai dengan N anggota N-nya. Jadi kalau X1 gandengannya ya dengan Z1. Kalau X2 gandengannya dengan Z2. Itu seterusnya. Ya, ini hanya untuk diketahui saja. Nah, sekarang limit barisan. Definisi barisan X dikatakan konvergen ke X kecil, barisan X sama dengan XN, barisan bilangan real X dikatakan konvergen. Kalau saya ini tulisan barisan X di R, artinya barisan X adalah barisan bilangan real. Barisan bilangan real dikatakan konvergen ke X, ke suatu bilangan real X, atau X disebut limit dari XN. Atau saya ulang, kalau kata lain dari barisan X, barisan bilangan real X konvergen ke bilangan real X adalah X disebut limit dari barisan XN. Ya, jadi pernyataan tulisan yang saya beri tanda merah itu maknanya sama. Limit X sama dengan X, limit XN sama dengan X
atau X disebut limit dari XN itu menunjukkan bahwa barisan XN konvergen ke X. Artinya apa? Jika untuk setiap epsilon positif ada bilangan asli K epsilon, sehingga untuk setiap N lebih dari sama dengan K epsilon, maka suku-suku dari barisan X atau XN memenuhi nilai mutlak XN dikurangi X kurang dari epsilon. Pernyataan terakhir ini mengingatkan kita pada apa, Nak? Ini Definisi, mengingatkan kita pada apa? Apa, Nak? definisi limit. No. Nilai mutlak XN dikurangi X kurang dari epsilon. Mengingatkan kita pada apa? Persekitaran. Oke, persekitaran epsilon dari siapa? Dari X apa dari XN? Yang ditunjukkan persekitaran epsilon dari X atau dari XN? Yang berada di sekitarnya, yang ada suku-suku bilangan-bilangan di sekitarnya itu X atau XN. Nah. Halo, XN. persekitaran itu apa? Dalam? Yang XN. Jangan Ibu. lupa. Persekitaran epsilon dari XN atau persekitaran epsilon dari X? Halo? Jangan lupa ya, kalau saya mengatakan XN itu adalah suku ke N dari X. Ini bisa X1, bisa X2, bisa X3, dan seterusnya. Ini namanya XN. Itu suku ke N dari X. Atau elemen ke N dari barisan X. Oke? Jadi yang ini menunjukkan persekitaran siapa? Persekitaran dari XN atau persekitaran dari X? Dari X, Ibu. Dalam? Di X. Halo? Kita dulu kan punya gini ya. Fred, saya punya X. Persekitaran epsilon dari A ya, misalnya ini A. Persekitaran epsilon dari A itu apa? Yaitu apa? Himpunan semua titik-titik yang jaraknya terhadap A siapa bagaimana? Kurang dari epsilon. Himpunan titik-titik yang jaraknya terhadap A kurang dari epsilon. Mari ditulis persekitaran epsilon A. Apa? Yaitu himpunan XN, himpunan XN di mana apa? Himpunan X ya, himpunan XN. Sorry. Kok salah terus aku? Himpunan X yang jaraknya terhadap A kurang dari epsilon. Gitu kan? Kalau persekitaran epsilon A adalah himpunan X. Di sini ada X1, X2, X3 dan seterusnya. Ya. Tapi bukan kita tidak membicarakan dia barisan loh ya. Ya. Nah, sekarang nilai mutlak XN dikurangi X kurang dari epsilon. Berarti ini persekitaran epsilon dari X atau persekitaran epsilon dari XN? Dari X. Belum nyambung? Dalam nak? X, Ibu. Oke, persekitaran epsilon dari X. Ya. Jadi suku-suku pada barisan XN untuk N yang lebih dari K epsilon jangan lupa dia bilangan asli. Berarti K epsilon menunjuk apa pada barisan? Tadi jangan lupa barisan adalah fungsi dari himpunan bilangan asli ke bilangan real. Nah, tadi sudah saya katakan juga bilangan aslinya di mana? Menunjuk pada suku ke 1, ke-2, ke-3 dan seterusnya. 1, 2, 3 itu adalah bilangan aslinya. Nah, kalau di sini K epsilon adalah bilangan asli, maka dia ditunjukkan berupa apa pada definisi pada notasi barisan ini? K epsilon merupakan apa? Indeksnya di sini.
untuk ada bilangan asli K epsilon sehingga untuk N lebih dari K epsilon berlaku itu. Berarti kalau X1 apakah juga memenuhi ini? Untuk X1 maka apakah nilai mutlak X1 dikurangi X kurang dari epsilon? Jangan lupa, ini hanya berlaku untuk N yang lebih dari K epsilon. Kalau X1, apakah juga berjarak kurang dari epsilon terhadap X? Atau apakah X1 terletak pada persekitaran epsilon dari X? Halo, siapa mau jawab? Guntari. Apakah X1 terletak pada persekitaran epsilon dari X? Karena persekitaran epsilon dari X ini hanya dipenuhi untuk suku-suku dari barisan X yang nilai letaknya lebih dari K epsilon, atau hanya suku-suku yang lebih dari K epsilon indeksnya yang memenuhi ini, yang terletak pada persekitaran epsilon dari X. Maka apakah X1 dikurangi X juga kurang dari epsilon? Halo? Halo? Satu ini bilangan asli bukan, nak? Bilangan Iya, asli. Ibu. Bilangan asli, ya kan? Kan boleh. Jadi kan satu anggota N. Apakah satu lebih dari K epsilon? Iya. Hai. Adakah bilangan asli lain yang kurang dari satu? Tidak. Tidak. Ibu. Jadi, apakah satu lebih dari K epsilon kalau begitu? Tidak ada bilangan asli lain yang kurang dari satu. Apa kalau begitu, mungkinkah K epsilon sama dengan, mungkinkah satu lebih dari K epsilon? Mungkin. Mungkin. Hai, Mungkin, Gina? Bu. Mungkin. Mungkin. Nah, kalau K epsilonnya berapa? K epsilon adalah bilangan asli juga. Oh, K epsilon adalah bilangan asli. Satu bilangan asli. Mungkinkah satu lebih dari K epsilon? tidak. Halo? Tidak, Bu. Dalam? Kalau menurut saya tidak. Tidak. Oke, tidak. Yang lain bagaimana? Apakah satu mungkin lebih dari K epsilon? Jangan lupa K epsilon bilangan asli. Sehingga pertanyaannya begini, adakah bilangan asli yang kurang dari satu, sehingga satu lebih dari K epsilon? Tidak ada. Ada tidak? Tidak. Tidak ada. Kalau begitu, apakah X1 terletak pada persekitaran epsilon dari X? Tidak juga. Oke ya? Tidak juga karena apa? Karena tidak ada N sama dengan 1 yang lebih dari K epsilon. Sehingga X1 tidak terletak pada persekitaran epsilon dari X. Jadi ini dicoret. X1 min X tidak kurang dari epsilon. Nah, X2, apakah 2 lebih dari K epsilon? Apakah X2 juga kurang dari epsilon? X2 dikurangi X, apakah kurang dari epsilon? Seandainya saya ambil K epsilonnya sama dengan 1, karena 2 lebih dari 1 ya? Oke. Oke, maka semua bilangan asli akan lebih dari K epsilon. Kalau N-nya K epsilon diambil 1. Artinya apa? Itu nanti anggotanya, yang anggota pada persekitaran misalnya tak ganti X, ganti sudah jadi X ya. Maka di sini untel-untelan mulai X2 dan seterusnya. Lah mana limitnya? Kan sulit banget ya. Limit itu adalah suatu bilangan yang didekati oleh sekumpulan bilangan. Nah, mulai dari X2 sudah mendekati X, mendekati X, maka terlalu jauh.
epsilonnya terlalu besar, jaraknya antara X ke X2 terlalu jauh. Paham maksud saya? Sehingga kalau kita mau menggunakan definisi ini maka ke epsilonnya dipilih bilangan yang besar. Ya, sebaliknya epsilon adalah bilangan positif yang kecil epsilonnya. Kalau K-nya, K epsilon diambil yang besar. Jadi untuk N lebih dari K epsilon, maka biasanya N-nya N yang besar. Karena K epsilonnya diambil bilangan asli yang besar. Misalnya, misalnya kalau kita memperhatikan limit dari 1/n sama dengan 0. Gitu ya. Paham maksud saya? Limit dari 1/n sama dengan 0. Untuk N yang mana 1/n itu mendekati 0. Untuk N yang mana? Kan untuk N ya? Kalau N 10 apakah mendekati 0? Apa Mas? Limit 1/n. Barisannya misalnya barisan 1/n. Barisan 1/n, N anggota N. Misalnya barisannya barisan 1/n, N anggota N. Maka limit dari barisan atau limit dari barisan ini barisan yang konvergen, belum kita buktikan ya, tapi saya gunakan dulu di sini sebagai contoh. Limit dari barisan 1/n sama dengan 0. Ini saya gunakan sebagai contoh, nanti akan saudara buktikan. Misalnya saya ambil K epsilonnya sama dengan 10. Ya, apakah 1/10? Kalau N-nya sama dengan 10, N sama dengan 10, maka 1/n-nya kan 1/10. Ya apa enggak? Iya. Halo? Iya, Bu. Iya. Apakah 1/10 itu sudah menuju ke 0, mendekati 0 1/10? Jauh, ya. Jauh sekali masih. Yang ngono N-nya diambil 100. 1/100 apa menuju ke 0? Iya, sudah mulai mendekati, tapi masih jauh jaraknya. Artinya jarak antara 1/100 ke 0 itu masih besar. Nah, sehingga di sini diambil N-nya adalah tak hingga. Paham? Sehingga kalau kita menggunakan definisi ini, maka biasanya K epsilonnya diambil bilangan yang besar. Sehingga nanti barisan tersebut yang lebih dari suku-suku dari barisannya yang lebih dari K epsilon itu terletak pada persekitaran epsilon dari X. Mengingat epsilonnya adalah bilangan positif yang kecil. Oke, ingat ya. Jadi kalau kita menggunakan definisi ini, maka K epsilonnya diambil bilangan yang besar. Wes ya? Halo? Iya, Halo? Bu. Kita hapus dulu orang-orang aneh. Kita lanjutkan. Sebagai catatan, oke. Jika X merupakan limit dari barisan X sama dengan Xn, maka disebut barisan Xn konvergen ke X. Jika barisan tidak punya limit, maka dikatakan barisan tersebut divergen. Nah, sekarang masuk ke sifat ketunggalan limit. Suatu barisan bilangan real jika mempunyai limit, maka paling banyak hanya mempunyai sebuah limit. Ini sifat ketunggalan limit itu suatu teorema, berarti harus saudara buktikan. Coba silahkan saudara buktikan sebentar. Di buku Bartel sudah ada pembuktiannya. Silahkan saudara tulis ulang di orek-orekan atau nanti di whiteboard, silahkan. Untuk menunjukkan bahwa jika suatu barisan mempunyai limit atau jika suatu barisan itu konvergen, maka paling banyak hanya mempunyai sebuah limit. Silakan.
Tak stop share ya. Silakan kalau dia bisa membuat papan tulis, nanti ada bukan papan tulis dulu. Sementara saya stop dulu ini. Oke. Siapa mau mencoba? Ada yang mau share pekerjaan, pembuktian? Kok menang kabeh? Ayo, siapa? Izin mencoba, Bu. Boleh, silakan, Nak. Begini. Wes, pakai loro. Oke. Jadi teorema 3.1.4 tentang ketunggalan limit. Barisan dalam R dapat memiliki paling banyak satu limit atau limitnya tunggal. Jadi saya misalkan dulu, misal bahwa X aksen dan X double aksen itu limit dari dan xn. Lalu untuk setiap epsilon lebih dari 0 terdapat K aksen sedemikian sehingga nilai mutlak dari xn dikurangi X aksen kurang dari epsilon per 2. Untuk setiap n-nya ini lebih dari atau sama dengan K aksen. Saya kasih nomor 1. Lalu yang kedua, untuk K double aksennya, untuk setiap epsilon lebih dari 0 terdapat K
double aksen. Demikian sehingga mutlak dari X dikurangi X double aksen ini akan kurang dari epsilon per 2. Untuk setiap N lebih dari atau sama dengan K double aksen. Dengan menggunakan inequality triangle atau ketaksamaan segitiga, kita punya aksen dikurangi X double aksen, mutlaknya itu kurang dari atau sama dengan mutlak dari X aksen ditambah dengan mutlak dari X double aksen. Ini menggunakan 224 yang B. Untuk ini akan sama karena kita menggunakan ketaksamaan segitiga. Maka tadi kita punya kalau yang X aksen itu tadi dia adalah mutlak dari XN dikurangi X aksen. Kemudian yang ini X double aksen itu XN dikurangi X double aksen. Tadi kan nilai mutlak XN dikurangi X aksen ini dia kan kurang dari 9 per 2. Sedangkan untuk yang mutlak XN dikurangi X double aksen dia juga epsilon per 2. Sehingga kalau ini dijumlahkan dengan ini tadi yang nomor 1 dan nomor 2 akan didapatkanlah di epsilon. Kan tadi epsilonnya kan tadi lebih dari 0. Nah, dan ini karena si epsilonnya itu lebih dari 0, maka artinya itu bilangan positif terbatas. Jadi ada 1, 2, dan seterusnya. Dia kan nilainya positif lebih dari 0, maka dia tak terbatas. Atau bisa dikatakan bahwa X aksen kalau dikurangi dengan X double aksen itu hasilnya 0. Jadi ini bisa kita katakan bahwa X aksen itu adalah X double aksen itu sendiri. Nah, jadi dari sini ada paling banyak satu limit dari barisan Xn atau limitnya tunggal. Oke. Teman-temannya paham nggak nih? Gini nak, sopo mama ini yang tadi si Novel ya, Mas Novel ya. Gitu. Oke, Mas Novel, nulismu kualik nak. Ini sebagai syarat ya, untuk setiap n lebih dari sama dengan k aksen itu sebagai syarat maka mengakibatkan itu nah. Oh. Kualik letaknya aja ya. Jadi untuk setiap epsilon positif ada k aksen sedemikian hingga untuk setiap n lebih dari sama dengan k aksen maka nilai mutlak xn dikurangi x aksen kurang dari epsilon per 2. Itu juga yang berikutnya ya. Ya kualik letaknya. Nah, tapi apakah epsilon per 2 itu harus mutlak begitu kah? Apakah ini memang harus epsilon per 2? Enggak boleh kan saya ganti dengan bilangan lainnya, misalnya epsilon per 3, epsilon per 4 gitu. Boleh kah? Ini kalau menurut saya bukan tadi kita memisalkan bahwa itu ada 2 untuk nilai limitnya dari barisan itu. Nah, kalau nanti ada 3 maka kita pakai epsilon per 3. Jadi kalau ada 2 maka diambil epsilon per 2 gitu kah? Misalnya ya, epsilon k aksennya xn dikurangi x aksennya saya ambil kurang dari epsilon per 3 misalnya. Terus xn dikurangi x double aksennya kurang dari 2 per 3 epsilon begitu. Boleh nggak? Apa maksudnya cuman mau menjelaskan ini susah. Misalnya ya, yang ini alah kok hilang deh. Misalnya
ini saya tidak menuliskan ini, tapi misalnya ini saya tulis epsilon 1 dan epsilon 2 misalnya ya. Bolehkah saya ambil misalnya epsilon 1 sama dengan epsilon per 3 dan epsilon 2-nya sama dengan 2/3 epsilon, boleh nggak? Iya. Mana ya? Boleh tidak, nah? Kalau menurut saya nggak boleh. Kenapa? Kan jumlahnya juga epsilon nanti. Kan kalau di persekitaran itu harus sama. Mm-mm. Dari si X-nya tadi, X aksen sama X double aksen itu. Kenapa harus? Harus sama. Mosok harus sama. Ya, mana sih jawab itu? Kalau di garis itu. Ini nanti jumlahnya juga sama dengan epsilon. Nah. Epsilon berasalnya berapa kan kita tidak tahu ya. Begitu juga dengan epsilon per 3. Epsilon per 3 itu besarnya seberapa juga kita tidak paham, tidak tahu maksudnya. Tetapi nah ini nanti jumlahnya kurang dari epsilon. Mengapa diambil ini? Kita ingat teorema 219. Maka ini diupayakan supaya nilainya kurang dari epsilon. Nah, epsilon ini kan boleh saja saya ambil nih epsilon per 3 dan 2/3 epsilon misalnya. Atau epsilon per 4 ini 3/4 epsilon, boleh saja, nah. Ya, boleh-boleh saja. Sehingga ini tidak kita tetapkan epsilon per 2 tidak, tapi kita tetapkan dia epsilon 1 dan epsilon 2. Epsilon satunya siapa? Epsilon satunya terserah kita mau ambil berapa, misalnya 10/15 epsilon ya boleh, karena epsilon 1 bilangan positif kecil. Epsilon tidak kita ketahui, tapi dia juga positif kecil. Misalnya yang diambil 10/15 epsilon misalnya, maka yang epsilon 2-nya kita ambil 5/15 epsilon, sehingga jumlahnya juga sama dengan epsilon, gitu loh, Nang. Paham? Siap. Saya itu sedang aja. Paham, nah? Siap, paham. Ya, yang lainnya juga begitu. Saya tidak omongan dengan Mas Noval atau Mas Carlos saja ya, yang lainnya ikut. Kan nggak mungkin saya mendekati saudara satu persatu. Paham, nah? Terus dari sini kan akhirnya kita peroleh nilai mutlak X aksen dikurangi X double aksen. Dari sini kan kita peroleh X aksen, nilai mutlak X aksen kurangi X double aksen, nilai mutlaknya kurang dari epsilon, ya kan? Paham? Halo? Ya, Bu, paham. Oke, ya kowe sing paham, kowe sing liyane gak eruh aku, Nang. Zakiatus Zahra, paham? Ngerti nggak? Masih mencoba memahami, Bu. Masih mencoba memahami. Yang lainnya bagaimana? Ayo jangan alon-alonan ae. Mbak Irma Suryani, piye nduk? Iya Bu, sama masih mencoba memahami. Saya nggak ngerti saya endi. Yang belum dipahami yang mana? Itu Bu, Sebutkan yang belum epsilon dipahami. Yang mana? Yang barusan saya tulis atau yang jadi ditulis Mas Noval? Penjelasan tentang ini tadi paham tidak? Ini tadi yang paham barusan tidak? ditulis. Nah, yang itu Bu. Dalam? Yang tadi Yang barusan. mana yang belum saya tulis? Yang ini tak? Enggak, yang atasnya Bu. Dari yang ini, yang atas ini. Yang lainnya bagaimana? Mbak Vina? Vina Yatul? Enggak, Ibu, masih belum paham yang sampean tulis yang di atasnya itu, Bu. Enggak usah ada sampean loh, Ibu. Yang Bu Dina tulis itu enggak usah sampean, Rek. Hah? Yang atas ini? Enggak, Ibu. Ini ya, jadi gini,
ini nulisnya Mas Noval nulisnya kualik ya. Kalau menggunakan definisi, maka untuk setiap epsilon positif ada K aksen sedemikian hingga untuk setiap N lebih dari K aksen, ini letaknya di sini. Aku apa menghapus teman-teman. Ya, letaknya di situ. Maka nilai mutlak Xn dikurangi X kurang dari epsilon 1. Mengakibatkan ini. Kurang dari epsilon 1 ini sudah saya tulis. Kalau dalam mengikuti paham nanti. Kurang dari epsilon 1. Terus untuk setiap epsilon karena karena barisan juga konvergen ke X double aksen, maka untuk setiap epsilon positif ada K double aksen sedemikian hingga untuk setiap N lebih dari K double aksen ini pindahnya ke sini lagi sama seperti tadi, maka berlaku X nilai mutlak Xn min X double aksen kurang dari epsilon 2. Wes sampai di situ udah jelas apa durung? Pas aku kadung dawa tiba ekono masih memahami, yang belum paham mana yang atas, balik kucing lah. Halo, sampai di situ ada yang belum jelas? Ada yang masih mau ditanyakan? Sudah jelas, Ibu. Jelas, Ibu. Wes? Mbak Dina Sananda? Nggih, sampun Ibu. Ya, jadi kita andaikan ada dua nilai limit untuk Xn, yaitu X aksen dan X double aksen. Kalau X aksen limit dari barisan Xn, maka dituliskan yang pertama tadi. Kalau X double aksen limit dari Xn, maka ditulis yang nomor 2 tadi. Nah, kita mau menunjukkan bahwa limit itu sama, artinya nilai mutlak ini itu adalah kurang dari epsilon. Nanti sehingga diperoleh ini. Nah, ini epsilon 1 dan epsilon 2 itu boleh kita misalkan dengan bilangan yang lain, tidak hanya epsilon per 2 saja. Boleh kita gantikan epsilon per 3 untuk epsilon 1 dan epsilon 2-nya boleh digantikan dengan 2 per 3 epsilon. Kalau misalnya epsilon 1-nya saya gantikan dengan 3 per 4 epsilon juga boleh. Epsilon 2-nya mengikuti. Kalau epsilon 1-nya 3 per 4 epsilon, maka epsilon 2-nya berapa Mbak Helda Christine? 1/4, Ibu. Good, 1/4 epsilon. Misalnya epsilon 1-nya saya ganti dengan 5 per 8 epsilon, maka berapa epsilon 2-nya Mbak Sabna? 3 per 8 epsilon. Oke, sehingga nanti jumlahnya utuhnya adalah kurang dari epsilon. Wes ya, paham ya? Jadi tidak selalu harus dua-duanya epsilon per 2. Paham sampai di situ? Paham, Ibu. Lalu, oke, lanjut. Paham, Nah, Ibu. sekarang dari jalan yang berliku ini tadi kan bisa saya tuliskan X aksen kurangi X double aksen kurang dari epsilon. Benar? Ya, benar, Bu. Benar, Ibu. Nilai mutlak X aksen kurangi double aksen kurang dari epsilon untuk setiap epsilon positif. Ya kan? Lah, kita tahu nilai di dalam nilai mutlak atau bilangan di dalam nilai mutlak atau nilai suatu nilai mutlak bilangan itu selalu lebih dari atau sama dengan 0. Iya kah? Ya, Bu. Iya, Ibu. Betul aku rusak. Tadi kan tak taruh di meja, terus habis itu ini Sudah ya?
Mohon maaf Ibu, mikrofonnya masih di mute. Aulia Aziza, ada nggak? Oke, sebut kenapa Mbak? Nilai mutlak suatu bilangan tidak pernah negatif, benarkah? Benar. Mengapa? Mengatakan benar itu sesuai dengan apa? Dasarnya apa untuk benarnya? Dasarkan apa? Oh iya benar Bu, dasarnya apa? Alasannya apa? Saudara mengatakan itu benar, nak. Ayo Alia. Nah, oh betul. Nilai mutlak menggambarkan suatu jarak. Atau kita gunakan apa? Definisi nilai mutlak kemarin loh, Dok. Ya. Definisi nilai mutlak mengatakan apa? Nilai mutlak A bernilai sama dengan A jika A-nya bagaimana? Lebih dari 0. Lebih dari atau sama dengan 0. Dan nilai mutlak A sama dengan negatif A jika A-nya bagaimana? Kurang dari 0. Ya kan? Sehingga apapun nilai A-nya, maka nilai mutlak dari suatu bilangan tidak pernah negatif. Sehingga bisa saya tulis nilai mutlak X aksen kurangi X double aksen lebih dari atau sama dengan 0. 0 boleh. Dan dia kurang dari epsilon dari situ tadi. Ini mengingatkan kita pada teorema 219. Jika A lebih dari sama dengan 0 kurang dari epsilon untuk setiap epsilon positif, maka apa? Jika A lebih dari 0, lebih dari sama dengan 0 kurang epsilon, itu saya maka apa? Halo? Sama dengan Halo, 0. A sama dengan 0. A sama dengan 0. Oke, A sama dengan 0. Nah, sekarang A-nya itu adalah nilai mutlak X aksen kurangi X double aksen. Nilai mutlak X aksen kurangi X double aksen lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari epsilon. Maka apa yang diperoleh? Nilai mutlak X aksen dikurangi X double aksen bagaimana? Sama dengan 0. 0. Jadi nggak langsung ke situ, nak. Ya, Mas Noval? Kalau nilai mutlaknya sama dengan 0, apa artinya? Nilai mutlak A sama dengan 0, berarti A-nya siapa? A-nya itu X aksen kurangi X double aksen. Kalau nilai mutlak A sama dengan 0, maka bagaimana dengan A-nya? Kalau nilai mutlak A sama dengan 0, maka A mesti bernilai 0. Halo, 0, mesti bernilai 0. Nah, sama dengan itu, nilai mutlak X aksen kurang X double aksen sama dengan 0, maka X aksen dikurangi X double aksen akan selalu sama dengan, ini baru ke sana, Mas Noval. Paham, Kak? Paham. Ada yang perlu ditanyakan? Nah, dari situ maka diperoleh X aksen sama dengan X double aksen. Artinya apa? Jika suatu barisan mempunyai dua limit, maka limit tersebut bernilai sama. Atau X aksen sama dengan X double aksen. Ada yang mau ditanyakan? Boleh ditulis sendiri ya, dengan bahasamu sendiri, jangan sampai kualik ya. Jadi yang sudah saya suruh, oh ini pindah ke sana, ini pindah ke sini, itu tuliskan sama seperti itu. Izin bertanya Ibu. Oke. Apa nak? Silakan nak. Ini apa tidak kebalik Ibu, harusnya X aksen dikurang XN, karena kan ini untuk menunjukkan nanti sama dengan ini kan. Nah, X aksen kurangi XN. Apakah sama X aksen kurangi X double aksen kurang dari X aksen tambah X double aksen? Pertanyaan temanmu gimana? Ini makso ini soalnya. Saya mikir saudara sudah paham. Harusnya tidak seperti itu ya, kita uraikan di sini. Nilai mutlak X aksen dikurangi X double aksen
itu sama dengan nilai mutlak setelah. Enggak bisa, enggak bisa. Nilai mutlak X aksen kurang X double aksen sama dengan apa? Nilai mutlak X aksen dikurangi XN ditambah XN dikurangi X double aksen. Harusnya ke sana. Nah, ini baru sama dengan nilai mutlak X aksen dikurangi XN ditambah apa? Kayak kurung boleh? X double aksen dikurangi ya. Dikurangi X double aksen dikurangi XN. Boleh? Boleh? Halo? Boleh, Bu. Oke. Atau, ya kan? Kurangnya di nilai ini kan nilainya kurang dari atau sama dengan nilai mutlak X aksen kurangi XN ditambah nilai mutlak X double aksen kurangi XN. Saya pikir saudara sudah paham. Oke ya. Silakan saudara ubah sendiri, tulis sendiri sesuai dengan apa yang sudah kita revisi. Ya, tulisannya Mas Noval, paling tidak Mas Noval sudah menyampaikan pendapatnya. Ada yang mau nuliskan supaya rapi kah? Boleh ganti boleh ganti whiteboard, Nak.
Iki pas apa saya nge-share whiteboard? Novel ya, Nak? Nggih, Bu. Coba, Nak, ditulis ulang. Tulis ulang supaya rapi, nanti tumpuannya nggak jelas. Bukti, tulis bukti. Andaikan XN mempunyai 2 limit. Misalkan siapa limitnya? Oke. Oh iya, good. Apa itu sama Nang? Misalkan aksen dan X double aksen. Loh, limit XN sama dengan X aksen. Maka di bawahnya, Nang. Di bawahnya aja, Nang. Limit XN sama dengan X aksen. Karena X aksen kan limitnya ya. XN sama dengan X aksen. Maka pakai definisi tadi untuk setiap epsilon panah-panah. Alah kok udah terus mau kama makanya lah akeh nono. Yang maka di depan dihapus saja, Nak. Balik ya, limit XN sama dengan X aksen. Makanya pakai panah aja, Nang, ben gampang. Membacanya ben-benan. Untuk setiap epsilon 1 kan kamu tadi mau ya positif, maka adakah epsilon 1 boleh Kak aksen demikian hingga belum untuk setiap maka kurang dari ya epsilon 1 di CN. Oh ya. Kurang dari epsilon 1. Iya. Jangan terburu itu, pakai epsilon 1 aja dulu. Limit XN sama dengan X double aksen. Kalau tadi itu mau difoto temanmu bingung kok tumpuk-tumpuk tulisannya. Limit XN sama dengan X double aksen. Apa? Artinya apa? Oke, XN. Oke, titik. Di bawahnya nilai mutlak X aksen kurangi X double aksen. Apa tadi? Kurang dari sama dengan jangan kurang dari sama dengan sama dengan kita uraikan itu menggunakan di strateginya ditambah dan dikurangi dengan XN. X aksen tambah XN dikurangi XN dikurangi X double aksen sama dengan nilai mutlak X aksen dikurangi XN dikurangi itu dikurung dulu, betul. X double aksen kurangi XN. Yang di belakang, yang depan juga kasih kurung, Nak. Betul. Ini nilainya kurang dari baru. Kurang dari siapa? X aksen dikurangi XN ditambah Nak, bukan kurang. Itu ada teorema berapa ketak sama segitiga itu? 224. Oke. Ya. Terus? Iya. Sorry, sebentar. Nilai mutlak X aksen ini yang kita punya kan XN kurangi X aksen ya.
Ini yang kita punya xn kurang x aksen kurang dari epsilon. Xn kurang x double aksen kurang dari epsilon 2. Yang ini adalah x aksen kurang xn. Apakah sama? Apakah xn kurangi x aksen itu sama dengan x aksen dikurangi xn? Tidak. Sama tidak? Mbak Hilya, sama tidak, Dok? X aksen kurang xn kurang x aksen apakah sama dengan x aksen kurang xn? Berbeda. Dalam? Berbeda, Ibu. Beda, masa beda? Kenapa kok beda, Nak? Ingat loh Kalau ya, bahwa kita bisa menyatakan x aksen kurangi xn itu sama dengan nilai mutlak negatif xn kurangi x aksen. Benar? Benar, Ibu. Benar? Benar. Benar. Terus, ini kan boleh saya tulis nilai mutlak negatif 1 kali nilai mutlak xn kurangi x aksen. Kok saya keliru nulis yang depan? X aksen ini. Ya. Nilai mutlak negatif 1 itu berapa? 1. 1, ya kan? Negatif 1, ya kan? Iya. Kali nilai mutlak xn dikurangi x aksen. Nah, ini sebenarnya 1 kali xn kurangi x aksen. Paham, Mbak Hilya? Oh iya, Ibu, paham. Oke, jadi ternyata apa artinya? Nilai mutlak x aksen kurang xn itu sama dengan nilai mutlak xn kurangi x aksen. Karena apa sifat nilai mutlak tadi, nah? Definisi nilai mutlak. Paham? Iya, Bu. Nah, sehingga ini boleh buat tuliskan, oke, sama dengan nilai mutlak xn kurangi x aksen ditambah nilai mutlak xn dikurangi x double aksen. Ini kurang dari siapa, Dir ya? Kurang dari epsilon 1 ditambah epsilon 2. Nah, sekarang di bawahnya kita ambil, jika diambil epsilon 1-nya berapa, terserah. Nah, jika kita ambil, kan berarti berlaku untuk setiap epsilon 1. Berarti semua epsilon 1 boleh, nilainya berapapun boleh. Oke, tak? Nah, misalnya kita ambil epsilon 1 sama dengan epsilon berapa misalnya? Sakarepes. Oke, nah, epsilon 1 diambil epsilon 2, per 2, maka epsilon 2-nya juga harus Sama. Atau yang menjumlahkan. maka epsilon per 2 juga sama dengan epsilon per 2. Kalau epsilon 1-nya diambil 2/5 epsilon, maka epsilon 2-nya diambil berapa? 3/5. Boleh saya ambil berapa? 3/5 epsilon. Gitu ya. Coba diganti jangan epsilon 2, Mas, ben enggak kode. Jika kita ambil epsilon 1 sama dengan 2/5 epsilon, dan epsilon 2 diambil berapa? 3/5 epsilon. Ya, 3/5 epsilon. Maka kita hapus yang sebelah kanan. Tulisan di sebelahnya. Kayak garisnya. Nah. Apa ganti buku? Ganti buku nggak bisa difoto ya, nah, nanti kelihatan. Nah, gitu aja deh. Maka nilai mutlak x aksen min x double aksen hilang. Kurang dari epsilon 1 plus epsilon 2 kurang dari epsilon 1 nggak tambah epsilon 2 sama dengan di bawahnya 2/5 epsilon tambah 3/5 epsilon.
Maka sama dengan epsilon yaitu sebelahnya aja nah, sebelahnya sebawah dan nggak ngentak teenggon. Sebelah kanannya aja nah sama dengan epsilon. Oke, sehingga nilai mutlak X aksen dikurangi X double aksen kurang dari epsilon untuk setiap epsilon positif. Dan dia lebih dari siapa? Nah, sehingga ini lebih dari sebelah kirinya tulisnya 0 lebih dari sama dengan 0. Sehingga ini nggak usah ditulis lah, sehingga ini hapusin. Oke, artinya apa? Nilai mutlak itu menurut teorema 219 ya. Lupa ingat apa? Ekivalen dengan X aksen, ekivalen enggak di atasnya, di sebelahnya kiri nak. Ya. X aksen dikurang X double aksen sama dengan 0. 219 tuh nak. Maka X aksen sama dengan X double aksen. Oke. Jadi jika suatu barisan mempunyai dua limit, maka kedua limit itu sama. Jika limitnya X1 dan X2, maka X1 sama dengan X2. Jika limitnya dua limit masing-masing X aksen dan X double aksen, maka X aksen sama dengan X double aksen. Artinya apa? Jika suatu barisan konvergen, maka dia hanya mempunyai sebuah limit. Oke, ada yang belum jelas? Kayak tulisannya apik wes saiki. Bisa difoto. Jangan difoto saja, itu disimpan loh ya. Di foto nanti kamu kerjakan sendiri di kertas. Jadi di sini saudara harus menggerakkan tangan untuk ikut membuktikan. Ini sebagai panduannya. Nanti saudara buktikan dengan pikiranmu sendiri, dengan bahasamu sendiri. Cocok enggak? Jadi jangan difoto ya wes lewat gitu aja, tidak. Oke? Kalau sudah jelas bisa stop share nah. Kalau saya mau melanjutkan, mungkin lanjutannya minggu depan aja deh ya. Untuk sementara untuk hari ini saya cukupkan di sini dulu. Kalau 14 itu dowo, sesudah itu agak panjang. Ya, saya akhiri dulu. Semoga bermanfaat apa yang kita pelajari hari ini. Tolong diulang, dibaca ulang, dikerjakan ulang, definisinya ditulis lagi, terutama mengenai definisi limit barisan. Karena nanti pada tahap berikutnya kita akan menggunakan definisi itu untuk membuktikan kebenaran limit dari suatu barisan. Ya, oke. Nanti insya Allah kita lanjutkan hari apa nak? Rabu. Rabu, Ibu. Rabu ya, mudah-mudahan diberi kesehatan untuk bisa bertatap muka, bertatap maya kembali. Oke, saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.